Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui keduanya berlatih jauh dari kelompok utama pagi ini, hanya untuk mengukur tingkat kebugaran dan ketajaman mereka. De Ligt memiliki peluang lebih besar untuk bermain pada hari Jumat daripada Mazraoui. Klub sepak bola Manchester United belum mengumumkan perekrutan dua pemain, Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui, meskipun faktanya keduanya telah terlihat di dalam dan sekitar pusat kota saat kepindahan mereka ke Old Trafford semakin dekat. Sebelumnya, Manchester United mempertimbangkan bek kiri cadangan yang mampu bermain di sisi kiri pertahanan tengah. Para eksekutif United bertemu dengan Mario Hermoso minggu lalu, tetapi ia bukan pemain yang sedang diincar klub saat ini. Marcos Alonso juga telah dibicarakan di klub. Fans layak memberikan penghargaan untuk Ineos dan Erik ten Hag atas kerja keras di balik layar dan upaya untuk mendatangkan pemain-pemain ini yang tidak mudah mengingat fakta bahwa United saat ini bekerja dengan anggaran yang lebih ketat dari biasanya. Para pendukung menunggu dengan sabar pengumuman resmi De Ligt dan Mazraoui, meskipun sebelumnya terekam pasangan itu berlatih dengan rekan setim baru mereka. Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui terlihat berlatih di Manchester United hari ini. Dalam foto-foto tersebut, baik De Ligt maupun Mazraoui terlihat berbicara dengan Ten Hag, karena mereka ingin membiasakan diri dengan lingkungan dan rekan setim baru mereka. Kedua pemain ini diinginkan Ten Hag direkrut sebelum batas waktu, Kamis pukul 12.30, agar mereka bisa bermain melawan Fulham akhir pekan ini. Manchester United hampir mengumumkan kesepakatan Matthijs de Ligt, demikian yang beredar di media. Mengapa Erik ten Hag ingin bersatu kembali dengan bek Belanda tersebut? De Ligt telah mendapatkan reputasi sebagai salah satu bek kotak penalti terbaik dalam permainan ini. Kesadarannya terhadap penyerang dan posisi yang tepat, dikombinasikan dengan kemampuan udaranya, menjadikannya aset berharga dalam mempertahankan gawang. Kemampuan udaranya juga membuatnya penting dalam bertahan dan menyerang umpan silang dan bola mati. Meskipun bukan pemain tercepat dalam jarak jauh, De Ligt memiliki kecepatan yang mengejutkan dalam jarak pendek, yang memungkinkannya melacak pelari di belakangnya dan mendapatkan kembali penguasaan bola. Akselerasi yang dimilikinya juga memberinya kemampuan untuk menjadi agresif saat diperlukan. Ia menutup pemain dengan cepat dan melakukan tackle kuat untuk merebut bola. Ia menggunakan akselerasi ini dalam kombinasi dengan tackle geser dalam pertahanan 1 lawan 1 dan pertahanan ruang lebarnya. Menyingkirkan penyerang ke satu sisi sebelum dengan cepat menutupnya dan melakukan tackle geser. Sekali lagi, akselerasinya adalah kunci dalam melakukan blok yang dilakukannya dengan baik. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah seberapa cepat dia meletakkan lengannya di belakang punggungnya saat melakukan blok. Ini mungkin yang menjadi penyebab dari saat dia melakukan 4 penalti karena handball di Juventus. Belajar dari kesalahannya. Dia memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Melacak pelari, mengantisipasi umpan dengan baik, dan mengarahkan tubuhnya dengan tepat untuk melakukan intersepsi. Saat menguasai bola, De Ligt adalah pengumpan panjang yang hebat dan memiliki teknik yang baik, menendang bola dengan bersih. Di bawah tekanan, dia tidak memiliki radius putar yang kecil, membuatnya agak lambat untuk berputar, dan menciptakan sudut baru untuk dirinya sendiri. De Ligt adalah bek elit dan mengamankan jasanya, tidak diragukan lagi Aka. Ruud van Nistelrooy telah kembali ke Manchester United dan langsung membuat kesan setelah Benny McCarthy digantikan oleh legenda klub tersebut. Nistelrooy kembali dan membuat gebrakan di Manchester United, tetapi bukan karena kehebatannya dalam mencetak gol. Maestro asal Belanda itu memberikan kebijaksanaan yang tak ternilai kepada generasi baru bintang United di bawah Erik ten Hag. Van Nistelrooy telah mengembangkan ikatan yang kuat dengan skuad. Dia terlihat memberikan kata-kata penyemangat kepada Marcus Rashford setelah peluang yang hilang dalam kekalahan adu penalti Community Shield dari Manchester City. Lebih jauh, kiper cadangan Tom Heaton telah memberikan pujian yang tinggi.
kepada sang pahlawan yang kembali, dengan memuji keterampilan kepelatihannya sebagai luar biasa. Daily Mail melaporkan pada bulan Juli bahwa Van Nistelrooy, yang mencetak 150 gol selama 5 tahun di United, mengambil peran utama dalam sesi latihan pada tur pramusim mereka di Amerika Serikat. Pria berusia 48 tahun itu meninggalkan peran manajer seniornya di PSV untuk menerima peran asisten di United, tetapi wajar saja bahwa ia masih mengharapkan sejumlah wewenang di lingkungan yang sudah dikenalnya. Heaton yang pernah jadi rekan setim Van Nistelrooy, menyoroti pengaruh pemain Belanda itu secara lebih luas, khususnya kemampuannya berkontribusi pada strategi bertahan. Penjaga gawang pilihan ketiga itu mengatakan Van Nistelrooy juga memahami sisi itu, yang seharusnya menguntungkan para bek. Misalkan, Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui setelah transfer mereka yang akan datang dirampungkan. Sekarang menempati posisi nomor 2, Van Nistelrooy bertekad untuk mengalahkan prestasi Carlos Queiroz di klub. Membimbing Rashford dan rekan-rekannya kembali ke kesuksesan yang konsisten, dalam situasi saat ini mungkin merupakan hal yang tepat. Manchester United telah menyetujui kesepakatan paket lengkap dengan AS Monaco untuk gelandang Youssouf Fofana. Pemain tersebut akan segera berangkat ke Manchester untuk menjalani tes medis. Jorge Mendes di Inggris untuk membahas Joao Felix dengan Chelsea dan Manuel Ugarte dengan Man United. Ugarte menyetujui persyaratan pribadi dengan United beberapa minggu lalu. PSG masih melihat dia akan pergi. United perlu menurunkan harga atau menjual satu pemain lagi, jika tidak mereka akan memilih opsi yang lebih murah. Manuel Ugarte tampaknya akan bergabung dengan MU minggu depan. MU dan PSG akan segera mencapai kesepakatan setelah berbulan-bulan melakukan pembicaraan bolak-balik. Belum ada konfirmasi apakah ini pinjaman dengan kewajiban, atau biayanya lebih rendah dari 60 juta euro yang diinginkan oleh PSG. Setelah Ugarte dirampungkan, mereka masih ingin mendatangkan satu atau dua pemain lagi. Manchester United juga telah mengajukan penawaran kepada gelandang Nottingham Forest, Danilo. Forest bersedia bernegosiasi dengan harga sekitar 34 juta pound. MU berencana mengadakan pertemuan dengan Scott McTominay, Victor Lindelof, dan Harry Maguire terkait masa depan mereka. Ketiganya akan diberitahu bahwa mereka dapat meninggalkan klub. Harry Maguire terbuka untuk hengkang dari Manchester United di hari-hari terakhir bursa transfer. Ia merasa akan sangat sulit baginya untuk mempertahankan tempatnya di starting 11 dengan pemain baru di posisinya, De Ligt dan Yoro. Sementara itu, Bologna dan Cagliari sama-sama telah bergerak dalam beberapa jam terakhir untuk menjajaki peluang merekrut Facundo Pellistri dari Manchester United. Pemain sayap berusia 22 tahun itu telah banyak digadang-gadang akan hengkang dari Old Trafford sebelum jendela transfer ditutup pada akhir bulan ini. Ia menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di La Liga bersama Granada. Kini, peluang lain mungkin akan segera terwujud, tetapi kali ini ke Serie A, Italia. Bologna dan Cagliari sama-sama sedang dalam proses menjajaki peluang merekrut Pellistri dan, menurut harian Italia Gazzetta dello Sport, mereka telah bergerak dalam beberapa jam terakhir. Pindah ke Italia mungkin menarik bagi Pellistri, tetapi masih harus dilihat apakah klub-klub yang dimaksud menginginkan pinjaman atau perekrutan permanen. Manchester United mendatangkan pemain internasional Uruguay itu dari Penarol pada tahun 2020.